Mati itu bisa menjadi azab bagi manusia, dan mati itu sekaligus bisa menjadi istirahatnya manusia. Kalau dalam doa Nabi SAW, salah satu doa yang beliau baca adalah waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah mati kami ini sebagai tempat istirahat kami dari berbagai macam dosa-dosa. Tempat istirahat mati itu. Jadi mati itu adalah tempat istirahat bagi as-solihun, bagi orang-orang yang soleh. Karena nanti di alam kubur dia akan istirahat, betul-betul istirahat. Tapi mati itu bisa menjadi bencana dan bisa menjadi azab bagi orang-orang yang al-mujrimun. Dan itu banyak dosanya daripada pahalanya. Begitu dia mati, dia tidak beristirahat di alam barzakh, tapi dia merasakan hidup yang lebih susah di sana. Kenapa demikian? Karena dia harus mengalami siksa kubur. Kemudian yang kedua, dia harus mengalami siksa batin dalam kubur. Siksa kubur itu siksa fisik dan batin. Dua-dua. Siksa fisik itu berarti jasadnya diazab. Bahkan kalau dalam hadits Nabi Muhammad SAW jelaskan, hadits Al-Bukhari dan beberapa hadits yang lain, itu kalau kita sudah dikuburkan di alam kubur, di kuburan, maka nanti begitu atahul malakan al-aswadani al-azraqani yuqalu ahaduhuma munkar wal akhar nakir. Akan datang dua malaikat, bentuk fisiknya itu warnanya gelap, hitam gelap kebiru-biruan. Saking gelapnya dia agak kebiru-biruan. Menakutkan. Yuqalu ahaduhuma munkar wal akhar nakir. Yang satu namanya munkar, yang satu nakir. Begitu dia datang maka didudukkan kita. Fayujlasu, yuq'adu, didudukkan kita dalam kubur itu, didudukkan. Dan ulama berbeda pendapat tentang apakah yang diazab itu ruh dan jasad. Wallahu alam, yang rajih adalah mereka mengatakan ruh dan jasad dua-dua. Karena ruhnya ketika diazab dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti hidup lagi. Tapi diazab ruh dan jasadnya, dua-dua. Ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan anak SD, ini pertanyaan anak SD, atau bahkan pertanyaan anak TK, yang belum tentu S1, S2, S3, profesor bisa menjawabnya di dalam kubur. Pertanyaan ini, pertanyaan anak TK, siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa itu Muhammad? Nabi kita. Anak TK bisa jawab. Tapi belum tentu orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi nanti di alam kubur, ketika dia di alam kubur, dia bisa menjawab. Karena Allah Ta'ala katakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan tasbit. Tasbit itu artinya adalah penetapan supaya kita itu tetap mampu istiqomah untuk menjawab pertanyaan malaikat. Bil qawli tsabiti fil hayati dunya, ketika mereka masih di dunia mereka tetap istiqomah dalam agama. Begitu juga ketika nanti di alam kubur mereka tetap istiqomah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Itu Allah bantu.